memandang dengan cara Allah memandang. Gara-gara asbab satu kebaikan, Allah hapus semua keburukan. Tapi kita hari ini kadang-kadang jahat. Asbab satu kesalahan orang, kita hapus semua kebaikannya. Perbaiki hati kita, bebaskan hati dari kesyirikan, kemudian hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam semampunya, bukan semaunya. Bila kita tak mampu hidupkan sunnah 100%, jangan tinggalkan 100%. Tinggalkan, amalkan semampunya. Jadi kita comeback to sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sunnah Nabi yang paling dicintai Allah Ta'ala? Salat di awal waktu, berjamaah di tempat azan dikumandangkan. Saya berharap di Malaysia semua sahabat-sahabat saya, semua sahabat-sahabat saya bisa lagi 5 waktu berjamaah di masjid. Amin. 5 waktu. Amin, Allahumma amin. Subhanallah, Jumatan di masjid. Subhanallah. Jadi sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada cara lain ya untuk mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan, kemuliaan di dunia dan di akhirat, hanya taati Allah dan Rasulnya saja. Tidak ada hubungan kebahagiaan dengan harta. Tidak ada hubungannya kemuliaan dengan kekuasaan. Allah kuasa memuliakan orang biasa tanpa jadikan dia raja. Allah kuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Ya. Semua terserah Allah saja. Makanya dapat Allah dapat segala-galanya, hilang Allah hilang segala-galanya. Subhanallah. Allah, ramai orang yang sangka dia yang menjaga sunnah, tetapi sebenarnya sunnah yang jaga kita. Bila kita mengamalkan sunnah, pelihara jenggot, ya. Bukan kita yang pelihara jenggot, tapi jenggot pelihara kita. Ya Allah, benar ya Allah. Sebab tu dalam kerja dakwah ni, Adam, Ustaz Jerry, dalam kerja dakwah ni dulu sebelum kita kenal kerja dakwah ni, mungkin pakaian kita tak macam pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila kita start mula buat kerja dakwah ni, Allah bagi uniform dakwah untuk kita seperti mana uniform Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah bagi hadiah serban kat kita, Allah bagi hadiah yang janggut kat kita, Allah Taala bagi hadiah pakaian macam ni kat kita. Tapi satu orang yang buat keputusan untuk tinggalkan kerja dakwah, tengok satu-satu hadiah ni Allah akan cabut daripada dia. Sebab kita minta daripada Allah Ta'ala kita supaya istiqamahkan kita. Takut Adam, takut Ustaz, bila orang manusia menggunakan kita untuk keperluan dunia sehingga kita rasa kita ni sangat diperlukan, berguna untuk dunia. Allah tak gunakan kita untuk agama. Takut-takut sebenarnya kita orang paling tak berguna dalam dunia ni. Takut-takut kita orang tak berguna pun dalam dunia ni kerana tak digunakan untuk agama. Allahu Akbar. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima kita untuk kerja ni, insya-Allah. Saya pernah mendengar itu satu bayan di Nizamuddin, Hadraji Maulana Sa'ad yang bagi bayan. Dia cakap, dia tafsirkan ayat wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Jadi siapakah yang qaulan? Yang qaulan ini maknanya dinan. Qaulan ini bisa perkataan, bisa perbuatan, bisa tulisan. Qaulan ini maknanya agama. Siapakah din? Siapakah yang agamanya yang lebih baik daripada orang yang mengajak manusia kepada Allah? Mimman da'a ila Allah. Kemudian Allah pisahkan antara mimman dakwah dengan wa 'amila shalihan, dan dia beramal saleh. Hanya orang, kata beliau, hanya orang yang berdakwah dan beramal soleh yang akan Allah bagi kekuatan untuk menzahirkan keislamannya di hadapan seluruh manusia. Orang kalau dia beramal soleh dan dia tidak berdakwah, Allah tak akan bagi dia kekuatan untuk menzahirkan keislaman. Ya, maka dia akan berkata waqala innani minal muslimin, dan dia akan katakan aku adalah orang Islam, aku adalah orang yang berserah diri. Makanya kita jangan heran ketika orang 3 hari buat dakwah, pulang-pulang 3 hari dia langsung Allah bagi kekuatan untuk pakai sorban, pakai imamah. Allah bagi dia kekuatan untuk pelihara jenggot. Allah hendak uji siapa yang betul-betul yakin dengan sunnah. Allahu Akbar. Allah. Hari ini orang-orang Islam ketika dia melihat orang berpakaian sorban, pakai sunnah, dia tahu itu orang baik. Karena orang-orang yang jahat, dia tak mungkin dia berani menampakkan kejahatan itu. Jadi pengalaman saya, Habib Said ya, Adam, ketika saya berdakwah ke negara-negara Muslim, saya pernah pergi berdakwah ke Australia. Jadi sebelum pergi berdakwah tu dia bagi nasihat sama kawan-kawan. Dia bilang, Der, kamu lepas itu sorbanmu, kamu pakai baju biasa, kamu pakai di western style,
Karena di Australia nanti kamu bisa ditangkap polisi, dipikir kamu nanti teroris. Dia takut-takutkan saya, bikin saya takut. Subhanallah, saya sempat berpikir untuk melepaskan imamah. Saya sempat berpikir menghentikan stick saya, tongkat saya. Saya bilang, aduh ya Allah, gimana ini? Saya mau ke Sydney waktu itu. Saya cakap waktu itu, ya Allah, apa ini? Sampai satu keputusan, saya harus perbesar sorban saya. Allah Akbar. Lagi saya bawa tongkat, saya pakai ini semua. Sampai di Sydney, saya turun di airport, masuk immigration, itu polis bisi-bisi. Saya sangka baik, polis ini mau cakap apa? Ternyata dia datang ke saya. Dia tanya, dari mana? Saya bilang Indonesia. Wah, dia cakap pakaianmu bagus. Can we take picture with you, brothers? Allah Akbar. Selfie sama saya. Jadi saya rasa apabila hari ini masih ada orang yang istiqamah, orang yang berani menampakkan pakaian ini, dan saya yakin orang-orang non-muslim pun dia tahu ini orang baik. Ini pasti orang baik, karena Islam itu dikenal dengan love, peace, love, wisdom. Mereka tahu Islam itu baik. Ini berita menyebar, bahkan Prophet Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW, mereka letakkan sebagai orang number one. Padahal yang bagi survei non-muslim, orang yang paling baik, yang paling mempengaruhi dunia. Jadi hari ini tinggal kita saja. Hari ini umat Islam tak lagi percaya sunnah. Umat Islam hari ini tak lagi percaya dengan kejayaan di balik sunnah Nabi SAW. Musa berdoa kepada Allah, ya Allah hancurkan Qarun dengan seluruh hartanya. Nabi Musa tak berdoa, ya Allah hancurkan Qarun, hartanya tinggalkan buat dakwah. Tidak. Hari ini kalau kita berdoa, mungkin kita katakan, ya Allah hancurkan Qarun, hartanya tinggalkan buat takaza dakwah. Karena kita masih yakin dengan harta. Kita tak lagi yakin dengan Allah. Kita tak lagi yakin dengan sunnah. Maka Allah tak berikan pertolongannya kepada kita. Allah berlepas tangan dari kita. Nah, maka saatnya sekarang, sahabat-sahabat sekalian, come back to your Allah sekarang juga. Angkat tangan, menyerahlah kepada Allah. Mengadulah kepada Allah. Minta kepada Allah. Kapan saja Allah bersama orang berdakwah. Bila Allah bersama kita, apa yang harus kita takutkan? Kekuatan yang menghantar bersama dengan yang dihantar. Saya pernah khuruj, Syekh Putra, saya ke pedalaman Papua. Di Papua, masuk hutan, keluar hutan. Kita khuruj 4 bulan waktu itu. 4 bulan fisabilillah. Di dalam hutan saya jumpa dengan army. Saya tanya army, sudah berapa bulan abang di sini? Dia cakap 18 bulan. Allah. Tentara. Saya jumpa army di sana 18 bulan. Saya tanya bagaimana anak istri? Dia kata aman, dijaga negara. Seorang tentara saja, dia berani tinggalkan anak istrinya untuk pergi menjaga perbatasan border di negara, country, untuk menjaga pertahanan negara. Dia yakin anak istrinya dijamin negara. Hari ini kita berdakwah, tapi kita tak yakin kita dijamin oleh Allah. Kita tak yakin anak istri kita dijamin oleh Allah. Itu persoalan kita. Kita tidak yakin kekuatan yang menghantar bersama yang dihantar. Kita tak yakin bahwasanya Allah yang menghantar kita, bukan kita yang datang. Allah. Katakan kepada semua orang, ma ji'na ilaikum, bukan aku yang datang kepada kamu. Katakan Allah ba'athana ilaikum, Allah yang menghantarkan aku kepada kalian. Jadi kalau kita yakin Allah yang menghantarkan kita, kita tak lagi takut. Kita yakin intansullah yansurkum yasabbir agamakum. Kalau kalian bantu agamaku, kata Allah, aku pasti akan bantu kalian. Kalau hari ini umat Islam sudah betul-betul yakin kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebentar lagi kejayaan Islam akan datang. Umat Islam bekerja sama dalam dakwah. Yang dia bisa pergi jauh-jauh, pergilah jauh-jauh. Yang tak mampu jauh-jauh, dekat-dekat saja. Yang mampu pergi lama-lama, silahkan lama-lama. Yang tak bisa lama-lama, sebentar saja. Yang baru bisa pergi bergerak-bergeraklah. Yang tak bisa bergerak, duduk di rumah. Jangan ganggu dakwah. Jangan halangi dakwah. Jangan caci maki dakwah. Tetap kau bantu orang dakwah, minimal dengan doa. Jadi ini sekarang bekerja samanya hijrah dan nusrah. Seperti Rasulullah SAW. Orang-orang muhajirin dan ansar dulu di Madinah. Insya Allah kota kita, tempat tinggal kita, masjid kita akan menjadi munawarah,
yang memancarkan nur hidayah ke seluruh alam. Nah, jadi sekarang ini umat Islam mesti bekerja sama. Setiap pergerakan-pergerakan Islam mesti bekerja sama, berkasih sayang, mahabbah. Ya, setiap pergerakan di dalam Islam dipenuhi berjuta-juta kebaikan. Tidak satu pun yang sempurna. Tidak satu pun yang sempurna. Di setiap pergerakan dipenuhi kebaikan-kebaikan. Maka orang baik dia akan selalu melihat kebaikan. Kalau kita lihat kebaikan orang, maka Allah akan pindahkan kebaikan orang itu kepada kita. Namun bila kita melihat keburukan orang, maka Allah akan pindahkan keburukan orang. Satu mata melihat kebaikan orang lain, satu mata melihat keburukan diri sendiri. Ini cara kita memandang. Jangan asbab satu kesalahan orang kita hapus semua kebaikan. Mestinya memandang dengan cara Allah memandang. Gara-gara asbab satu kebaikan, Allah hapus semua keburukan. Tapi kita hari ini kadang-kadang jahat. Asbab satu kesalahan orang, kita hapus semua kebaikannya. Nah, makanya kita tawadukkan hati kita. Anggap semua orang yang kita jumpai lebih baik dari kita. Di mana saja, kapan saja. Lihat orang tua, katakan orang tua itu lebih baik dari saya. Kenapa? Karena orang tua itu lebih dulu beramal soleh dari saya. Dia lebih duluan menyebut nama Allah dari saya. Pasti pahala dia lebih banyak daripada pahala saya. Katakan seperti itu. Bila melihat anak-anak muda, katakan anak adik-adik itu lebih baik dari saya. Kenapa? Saya lebih duluan bermaksiat daripada dia. Pasti dosa saya lebih banyak daripada dosa dia. Katakan setiap hari sebaik-baik saya lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Coba ditulis semua kawan-kawan di Instagram. Ditulis di kolom komentar coba. You read. Sebaik-baik saya lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Ya. Katakan begitu. Menganggap diri kita sama dengan orang lain saja tidak boleh. Apalagi merasa lebih baik. Letakkan diri di bawah rumput. Letakkan diri di bawah rumput. Grass, rumput di bawahnya lagi. Hinakan diri kita sehina-hinanya. Sampai tak ada lagi orang yang mampu menghina kita. Rendahkan diri kita serendah-rendahnya. Sampai tak ada lagi orang yang mampu merendahkan kita. Bila ada orang menghina kita, Syed, kamu begini, kamu bodoh, kamu katakan itu baru sedikit kesalahan saya yang kamu tahu. Yang kamu tidak tahu masih ada lagi. Ya. Tak usah sok suci, kita tak usah sombong, merasa hebat. Tidak, apa kita, we are nothing. Sebaik-baik saya lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Allah akan cabut satu persatu nikmat dakwah ini. Nikmat menghidupkan sunnah Nabi SAW. Kita akan malu menzahirkan keislaman. Tak berani, meskipun maaf, saya punya kawan berpuluh-puluh tahun di madrasah, memakai kopiah pun dia tak sanggup. Kenapa dia tak ada niat dakwah? Ya, kita tahu, kita semua faham, kita tidak mungkin untuk datang ke setiap rumah orang. Kita tidak akan mungkin untuk bisa datang mengetuk pintu rumah semua orang. Kita tidak akan bisa bicara kepada semua orang, tapi semua manusia boleh lihat kita. Nah, maka dengan sorban di kepalanya Adam, dengan pakaian sunnah, postingan-posting kita di sosial media, insya Allah akan jadi asbab hidayah. Insya Allah akan jadi asbab hidayah. Dan tak main-main, jangan diremehkan. Satu orang saja yang dapat hidayah asbab kita, insya Allah akan menyelamatkan kita dari azab Allah. Satu orang saja lebih baik daripada seluruh benda yang disinari matahari. Ya, hari ini fikir dakwah telah hilang di dalam fikirnya umat. Fikir ini hilang, Maulana, Ustaz, Syed. Fikir dakwah ini fikirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang difikirkan manusia akan Allah hargai, akan bernilai. Apa yang difikirkan manusia akan bernilai, akan mahal nilainya. Orang pikirkan kereta mahal harganya. Orang pikirkan rumah mahal harganya. Orang pikirkan pakaian mahal harganya. Orang pikirkan watch, jam mahal harganya. Tanah dulu tak difikirkan oleh nenek moyang kita, oleh kakek-kakek kita, sehingga tanah tak ada harganya. Sekarang tanah itu mahal harganya ketika difikirkan. Ketika difikirkan di dalam tanah ada gold, lebih mahal lagi harganya. Di dalam tanah ada oil, mahal lagi harganya. Di dalam tanah ada batu bara, mahal lagi harganya. Ada cakol itu. Subhanallah. Apa yang difikirkan manusia akan berharga. Namun hari ini umat tak difikirkan, sehingga umat tak berharga. Allah. Ya, dulu di zaman Rasulullah SAW yang difikirkan umat. Sehingga di hati-hatinya para sahabat radhiyallahu an, sahabat-sahabat yang miskin, ada kalimah la ilaha illallah. Yang mana kalimah la ilaha illallah ini lebih berat daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Ya. Satu kalimah la ilaha illallah lebih berat, lebih berharga daripada 7 lapis langit dan bumi. Apabila kalimat ini ada di hati umat Islam, coba bayangkan. Ada satu cerita itu, ada satu orang kampung, orang Mewat, dia datang ke Delhi.
Sesampai di Delhi, subhanallah, itu orang kampung dilihat orang main football. Dia melihat anak-anak kota main football. Dan dia heran karena di kampung dia, di village dia tidak ada permainan football itu. Dan dia lihat bola itu dia menangis. Dia sedih. Dia tanya, apa salah bola ini? Kenapa semua orang tendang bola? Kenapa semua orang berlari-lari mengejar dan menendang bola sekuat tenaga? Berebut orang tendang bola. Sampai subhanallah datanglah itu bola ke arah dia. Dan dia tangkap itu bola dan dia peluk. Dia tak mau bagi orang. Dia menangis, dia tanya, apa salahmu? Kenapa semua orang benci sama kamu? Kenapa semua orang menendangmu? Kamu yang begitu keras. Subhanallah, ternyata dia dapat jawaban. Oh, ini jawabannya, ternyata kamu terlalu light. Kamu terlalu ringan. Coba kalau kamu ini berat, sedikit saja berat, 10 kilo aja. Maka semua orang yang kick kamu, yang tendang kamu akan patah kakinya. Semua orang yang sendul dengan kepala, pecah kepalanya. Hari ini umat Islam dalam keadaan ringan. Karena di hati umat Islam ada dunia. Di hati umat Islam tak ada lagi Allah subhanahu wa ta'ala. Di hati kita tidak ada kalimah la ilaha illallah. Idza azamat ummatid dunya minha haibatul Islam. Apabila umatku sudah agungkan dunia, Allah akan cabut dari kita kehebatan Islam. Kalau umat sudah tinggalkan amar ma'ruf nahi munkar, hurimat barakatil wahyi, diharamkan keberkahan wahyu. Umat hari ini saling hina, caci maki satu sama lain, sakata min ainillah, jauh dari pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sekarang saatnya kita ajak umat kembali kepada Allah. Jangan cintai dunia. Alihkan cinta dunia kepada cinta akhirat. Karena dunia ini sementara saja, akhirat selama-lamanya. Dunia bukan tempat tinggal, dunia tempat yang akan kita tinggalkan. Dunia nothing. Celupkan ujung jari ke samudra yang luas. Lihat air yang ada di ujung jari, itulah dunia. Hari ini kita berebut-rebut tetesan air. Kita abaikan samudra yang luas. Sekiranya harga dunia dalam pandangan Allah sama dengan 11 sayap nyamuk, orang kafir tak akan diberi minum walau seteguk air pun. Apa yang terjadi? Kita berebut-rebut 11 sayap nyamuk. Allahumma shalli. Masya Allah. Ini ada Habib Ahmad Al-Habsyi yang menonton kita.